wa itsabatuhu ta'ala lil muti'i, dan memberikan pahala oleh Allah Ta'ala terhadap orang yang berbuat taat. Fadlun minhu, itu karunia dari Allah masih. Andin misal gawe pegawaian bagus, sembahyang pacu, ngaji pacu, ibadah pacu, tekican te pahala si nenek. Nah, entah dasar tekican pahala si nenek, itu merupakan karunia. Karunia Allah Ta'ala semata-mata, bukan semata-mata ongkos, bunin dulu. Dan apa semata-mata ongkos. Nah, lagu apun tersebut kena pahala, jari tardib doang lita. Ialah untuk membangkitkan semangat kita beribadah. Dem bau terkait ngongkos si upak dan nenek tante ibadah. Kenapa? Lantaran nani situ ibadah awak di situ sembahyang. Tapi na awak tani nenek. Apa tempat terus tahun dengerui terangkat timur takbir tahun tempat baca tak pengerui te nenek sabang tempat baca nenek. Lamun yang dek pengerui di sini nenek dek tahu dua ngerui. Lamun yang dek kican bibi dek tahu muni si nenek dan ini tahu muni. Jadi semua perbuatan Allah. Pegawaian apa selalu itu pegawaian nenek doang secara hakikat. Lagu apa terkena pegawaian kita secara syariat majazi sifat, bukan hakiki tapi majazi. Lamun kena majazi itu pegawaian secara majazi. Ya, apa terjangka tebing pahala tebing dosa si nenek. Lagu secara hakikat nenek doang yang pegawaian. Nani lamun tertulakan secara hakikat selapu pegawaian nenek doang tanda seibadah nenek pegawaian. Apa terjangka tahu-tahu kalau ngaji mareniki nenek. Andin nyandik puluh antangan bisi nenek oleh dalam hati dan mendet ini beribadah, net ini pegawai. Lalu menung bilangan jatuh ongkos si nenek coba, bilangan jatuh pak. Di narak langan jatuh untuk dan nenek ya beda upah, jadi kan beda ongkos. Lantaran nenek dong pegawai. Nah lagu apa tekican pahala si nenek semata-mata fadlun ialah merupakan karunia Allah Taala. Nah itulah sebabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amali. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa masuk surga dengan sebab amal, bahasa Nabi. Berembe-rembe kepacu untuk sembahyang. Sahabat berketuan, wala anta ya Rasulullah. Dan tidak pula engkau ya Rasul. Nabi menjawab, wala ana, tidak pula aku. Wala ana adkhulul jannata bi'amali. Illa an yatagammadani Allah Ta'ala birahmati. Aku juga tidak masuk surga karena amal, tetapi aku masuk surga karena diliputi oleh rahmat Allah. Rahmat nenek, karunia nenek, kemurahan nenek, apa jaga bau tamu surga. Nu Nabi apalagi itu. Nabi pertama dosa salah enden nara, derajat enden nara kan yang pada ke atas seluruh makhluk. Kemudian ibadah dan malik luar biasa jangka-jangka bak lampak naik di sini sembahyang oleh dalam sebuah riwayat sampai ditegur si Siti Aisyah, kenapa engkau melakukan seperti ini ya Rasulullah, padahal Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura, apa tiadakah aku ini termasuk hamba yang banyak bersyukur, bahasa Nabi. Nah, jadi saya ulangi, kalau Nabi saja pertama dosa dan nara derajat dewan di neraka jempada ke atas dibandingkan di seluruh makhluk, ibadah dan luar biasa masih jangan bak lampak naik. Sin sembahyang malam daga menundin bau tamu surga lantaran amal. Apalagi nita dosa salah tenumpuk, apun derajat tembah sejak tahun oleh bawa. Bak naik di situ sembahyang dan dua, bak naik di situ membal dan ini. Aduh bak naik di situ besila boya TV kadang-kadang ini kan. Lagu sebab naik di sembahyang jarang jaga dulu namun itu. Nah, dah kamu benda dan ini tamu surga si aman kan. Nah, jadi illa ayyatagammadani Allah Ta'ala birahmati, kecuali semata-mata rahmat nenek bahasa Nabi. Nah, jadi semua kita masuk surga semata-mata karena rahmat Allah. Iya, depete nane rahmat nenek. Lamun rapat jalan rahmat nenek oleh itu mau tamu surga jauh inja rahmat nenek itu dia mau tamu surga. Nah berbeda dan itu rahmat nenek. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dengan sapacu dan rapat rahmat nenek. Dengan sapacu ibadah, dengan sapacu ngaji, pacu sembahyang, pacu taat jok nenek. Iya dan rapat rahmat nenek.
Nah, kebalikan mafhum mukhalafah daripada ayat itu ialah orang yang berbuat kejahatan jauh daripada rahmat Allah. Jauh daripada rahmat Allah. Nah, iya pada jarin kembaran tanjuran gawe ibadah sinana ataupun isi desida Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah untuk mendapatkan rahmat Allah. Ndang pada jangka gawe ibadah seni ndek apa ya tujuan ibadah tadi ni kita peda pahala kita tamu surga ndek bau-bau bebas. Nah, lantaran ndeknya ukuran surga yang bau kita beli isi amal ibadah. Nikmat oleh dunia ni kita dan bau kita bayar nikmat nenek isi amal ibadah. Pira lalu isi ibadah. Nindek nikmat nenek sama menu keluin. Sopok nikmat. Nikmat mbok doang ukuran. Nikmat mbok. Bayar isi ibadah. Berembe. Dalam arti ndek tak apa ya tebeng berembok isi nenek lamun ndek yang ke ibadah. Nyala nomoran ni kan. Mbok doang ampun nindek man reking selaina. Nindek man reking ruang anggota awak selaina. Andinnya misal. Sopok madit kelangan isi nenek. Awak tani yang terjadi yang isi nenek tetelangan buku-buku dan selapun foto kojah numbro robot entah. Dan nara buku-buku ndak tu pinaan te doang tu nara bermintan jangan lo. Bermintan jatokon. Bermintan dan lu ndak tinduk dia tahu turas. Nah nu kode-kode rahmat nenek, karunia nenek nini kadang-kadang ditelengoy. Bau kah si cabaya si ibadah tertentu. Jelas-jelas nih bau si cabaya si ibadah. Rahmat ini oleh dunia doang. Nah sehingga Malaikat Jibril bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di zaman lain, zaman Bani Israel, arak supu panjak nenek tekun gati ibadah tahu endo tole gunung sarak di tengah segara. Jadi arak tengah segara, penulis tengah segara arak gunung. Tuh tahun dot ibadah. Tiram dan wah tiram jaga menah bayang doang pegawaian. Puasa dan wah mentelah puasa bilang celuk. Tepinaan di sini nenek arah air bulan oleh bawa gunung. Padahal air laut kan nasi. Kuasa nenek pina air bulan air tawar itu. Ia si nginem dan membuka. Dari tarak lolon jeliman sikit dari wan si nenek berbuat bilang jelu. Dekitan si nenek ia si berbuka si nyamur. Tiram dan wah isin sembahyang. Apa terus puasa dan wah mentelah puasa. Jangan kengonek menuntan ibadah 500 tahun kengonek sama no. Nah, kemudian kata malaikat Jibril, sepengetahuanku nanti orang tersebut pada hari kiamat demen wah berterus hadiran oleh alam mahsyar terperintah malaikat jauh ejek dalam surga. Si nenek, bawalah hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku, firman Allah. Nyelutup muni dengan aku masuk surga dengan ibadahku ya Allah. Muni nuah. Tuh menundot dulu muni. Karandin tamu surga si ibadah dia. Coba lamu menu mai bau apa ndik simbayah nikmat kesoleh dunia isi ibadah dan setia. Apun detimbang nilai ibadah ya semenilah julu nilai ibadah. Terus detimbang nikmat baru sikit nikmat dulu nikmat penentang doang. Ini nikmat lain, nikmat penentang doang rezeki. Detimbang kita amal ibadah 500 tahun masih lebih berharga nikmat penentang dan doang penglihatan. Dan bau simbayah nikmat penglihatan isi ibadah 500 tahun dan watirem isin sembahyang daik dan wah mentelah puasa arah sekik nikmat penentang doang dan bau simbayah si ibadah 500 tahun. Nah lalu menun dan bau simbayah apalagi nikmat keselainan malit nenek jauh jauh neraka. Terjauh wajib neraka datang dengan langa menangis nenek kaji pulakan kaji jok surga dengan rahmat dek kaji uni. Mau menun disetop ke juru malaikat tersebut dan rahmat kan tulakan tamat jok surga nurun kemurahan nenek. Dan yang kena sebut, kena tamak ke surga, si rahmat gaji ya pun tamak di dalam surga. Anda ni menurut tujak tampi itu oleh neraka. Padahal menurun ketekun di ibadah. Apalagi ini tu selempang lempos di ibadah. Sembahyang malam belang langit. Mungkin kena belang bembe, ada bau jengkak, ngilunin dekat. Belang langit, lelang beh, anda jaga. Nah, jadi menurut kadang-kadang zikir ngubek-ngubek, papa saya datang ngangen doang. Datang ngangen ngubek, zikir sampai ribuan. Saya mah bertahunan teman-teman lah. Nah, kan. Nah, sehingga Rasul bersabda, afdalul a'mal adwamuha wa inqalla. Paling solah amal bahasa Nabi ialah yang tetap dikerjakan takkan sekedip. Ini dia bilang langit penuh kan. Takkan sekedip lagu tetap. Nah, engkau sembahyang misal zikir mana-mana satu satak. Ini dia bau satu satak 1000 2000 misal. Ini dah dulu kan lagu tetap gawe. Nah, itulah yang bagus. Nah, lantaran
Ibaratan ngisi ulama dari dalam kitab Kifayatul Atqiya, amal ibadah ibarat hujan kanjen pada. Nah, lamun narak tetaletan tetap rintisin, den wah belik, den wah kode alu rintis jama, tetap subur tanamannya. Lamunnya sekali-kali panas jangka 4 tahun. Den wah berhujan-hujani, maka makan tujani sekali-kali menepur sekali jangka banjir. Kan seda doang tetaletan ini. Menulah amal ibadah masih. Wah ibadah jago sekian tahun, baru-baru di badan tambik di terus. Sandik hulu doang, bangunin dajulannya sama dari paling bagus, dagang sekali lagu tetap si segala. Qala rahimahullah ta'ala. Nah, jadi pemberian Allah Ta'ala akan pahala terhadap orang yang berbuat taat itu semata-mata fadlum minhu, merupakan karunia dari Allah Ta'ala. Wa iqabuhu lil ma'asi, dan menyiksa Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang berbuat maksiat adlum minhu, semata-mata dengan keadilannya. Nah, jadi Allah menyiksa karena keadilannya, dan Allah memberikan pahala karena rahmat. Ndek dapat disiksa si nenek lantaran terzalimin, ndek lagu keadilan nenek. Nah, sehingga kita betul-betul tidak berani berhadapan dengan keadilan Allah. Lamun kita berhadapan keadilan nenek dan neraka wah tipat. Angkat nenek baik ya temuni misal kena lah nenek adil nuni baik kan. Nenek adil lamun kita berhadapan dengan keadilan nenek je bahaya untuk tutup lamun kita berhadapan dengan keadilan nenek. Coba nanti embe saran adil kan adil timbang. Adil lamun adil adil timbang. Adik mbau isi terbayah selapu nikmat isi ibadah. Nu apun adil kan? Apun naran adil. Adik mbau isi terbayah herun nikmat isi ibadah. Nah, dait nu doang baru nadil. Malik lamun narak lebih nda baras baru narak si beli surga kan menu. Lagu nana nikmat dunia doang dan bau si terbayah sini siaparan si ibadah. Apun lagi malik surga yang bau si beli. Anu kejari lamun berhadapan di keadilan nenek jelas wah neraka doang tipat. Di narak ya tipat surga. Nah, karena itulah mohon kepada Allah agar kita diberikan rahmat nanti pada hari kiamat. Jangan kita mohon agar kita berhadapan dengan keadilan Allah. Lamun berhadapan di keadilan yang neraka wah tipat. Nah, pun kena Allah Ta'ala menyiksa hamba karena semata-mata ialah adlum minhu, keadilan dari Allah Ta'ala. Nah, kenapa dikatakan keadilan bagi Allah Ta'ala? Izla tanfa'uhu ta'ala ta'atun. Karena tidak bermanfaat bagi Allah Ta'ala ialah perbuatan taat. Berembe-rembe kepacun dia ibadah itu dari manusia di dunia. Apa manfaat dan nenek tersembah? Nanti narak manfaat datang ke nenek itu lain tulak. Lamun itu dulu ni dekancan dia sedunia ni nya taat jok nenek. Ndem bau beratas derajat nenek lantaran ibadah kita. Nah itu. Wala tadurruhu ma'siyatun, dan tidak memberi mudarat terhadap Allah ialah perbuatan maksiat. Berembe-rembe si tebejigar itu yang demele ibadah ya berbuat jahat, den narak mudarat datang jok nenek. Seluruh manusia di dunia ni andai mele sembah nenek misal lapunya kafir sedunia ndem bau entu derajat ndek nenek lantaran berbuat pegawaian maksiat itu. Lain lamun dengan jari datu le dunia kajian 4.000 bedemo adengkah jari datu kan tu nolema. Lamun nenek kanjen sedunia dema Allah Taala dengkah jari nenek kahang Allah Taala jari nenek uni dan kanjen sedunia nini Den nara datang manfaat atau mudarat jak nenek. Manfaat mudarat itu kembali hanya kepada kita saja. Nah iya pengkena keadilan kemata-mata karena rahmat. Tebeng tepahala si nenek rahmat oleh nenek. Apun kena rahmat lantaran di mata ibadah nangara monu kebagusan apun nenek ibadah kita. Nah lain lamun dia kena upah. Cara upah arak manfaat dengan sang upaan. Suruh toke dengan nane lalu begawean oleh bangkat. Halo ngomong itu nolih bangkat barang upah kemudian berterus gawean upah dah berterus. Nah apa deparan upah lantaran pegawaian dengan satu upah ni arak manfaat aja kita sangupaan. Ya pun aran upah. Nah nane lamun itu ibadah den arak manfaat ibadah jok nenek sekedi-kedi. Antas nyupah di sini. Nah ya pun lamun bang pahala si nenek semata-mata karena karunia karena kemurahan. Nah jadi itu. Nah kalau Allah Taala kalau kita berbuat maksiat tidak ada juga kemudaratan yang datang kepada Allah Ta'ala.
Di narak mudarat datang juk nenek lagu nikmat tetap ngisi nenek. Apa si tebayah nikmat niki? Ya tebayah isi ibadah dimbau bisi setiap bayah. Merasa baru niki 500 tahun ibadah kejelo ke malam dah menu nikmat penentang datang dimbau si bayah si ibadah. Apalagi mara ibadah kita kan. Bin tantia bayah judul nikmat nenek. Apalagi bau si tebayah surga kan menu. Nah, sehingga disiksanya seseorang itu oleh Allah Ta'ala semata-mata ialah karena keadilan Allah. Nah, kalau orang sudah berhadapan dengan keadilan Allah, pasti neraka tipaan. Li'annahunna bi'u, ini alasannya kenapa tidak ada manfaat datang kepada Allah dan tidak ada mudarat datang kepada Allah. Li'annahunna bi'u, karena dialah Allah Ta'ala yang memberi manfaat. Ad-daru, dia juga yang memberikan mudarat. Sak ngendatangan manfaat nenek, sak ngendatangan mudarat nenek. Jadi kalau Allah Ta'ala yang membuat manfaat dan juga membuat mudarat, berarti manfaat dan mudarat itu tidak ada kembali kepada Allah. Wa innama hadhihi ta'atu dan sesungguhnya hanyalah perbuatan taat wal ma'asi dan perbuatan maksiat alamatun, itu hanya menjadi tanda saja. Ala annallaha ta'ala, atas bahwasanya Allah Ta'ala yuthibu wa yu'aqibu, akan memberi pahala dan juga menyiksa manit tasafa bihima, akan orang yang bersifat dengan keduanya, yaitulah dengan taat dan maksiat tadi. Dengan maksiat beng dosa tersiksa si nenek, dengan gawe taat beng pahala si nenek. Jari tanda dengan nyata beng pahala si nenek, gawin begawian taat. Jari tanda nyata tersiksa si nenek, gawin begawian maksiat. Jari tanda doang. Nah, Imam Ghazali terketuaan. Nah, itu super waktu. Allah Ta'ala telah menentukan rezeki seseorang. Si Zaid semeni rezeki. Dan nini berombok, dan nini berkurang. Lamu menu apa kena nenek perintah tersuruh terbegawe ya. Padahal ada tentuan rezeki. Dari cara rezeki kita lamu ada tentuan si nenek pasti dia dai tenda kah. Nah, sehingga di dalam sebuah syair ulama berkata, la yafutur rizqu ar-rizqu la yafutu bil awani bita'ani, begitu. Rizkimu itu wa rizquka la yafutu bita'ani. Rizkimu itu tidak akan luput dengan sebab engkau itu berlambat-lambatan. Dakat aja badeng-adengan isi begawean, nindik sapaksa di talu, ndin apa ya telang rezeki. Lamun dua ite pembagian pasti jadai teh. Andik tapopang misal aru lampak begawean arak subuh baik. Bares betengarian lampak begawean jam-jam 10 jam-jam sholat sembayang duha dan pot lampak pira je saya mau udah jelo senu pasti dia dai teh. Wah ketentuan di sini nih. Andi misal semeni jelo rezeki jelo seni. Dagat badeng-adengan si lampak semenu ya temau. Wala yazidu fi rizqil ana'u, dan tidak akan menambah pada rezeki itu ialah kecapean. Berjuang sungguh-sungguh den apa berombok rezeki si berjuang tentu. Ketentuan oleh jelo seni semeni rezeki. Potong ngamuk begawian semenu doang ya temau. Antaranya rezeki. Lah baris nini luan mau de berembe. Ketentuan misal rezeki di sini nenek harus 100.000 oleh jelo seni. Apa terus mau 2 juta baris lu telang itu 200 sampai jago dan lekak lek emboka ini kadang-kadang kan barang iki. Lantaran ada ketentuan di sini nenek. Nah, Imam Ghazali ditanya, kalau Allah Ta'ala memang telah menentukan rezeki itu seperti itu, kenapa Allah Ta'ala menyuruh kita untuk bekerja? Kemudian dapat tersuruh begawean di sini nenek. Yang ketua Imam Ghazali, beliau menjawab, apa tersuruh begawean di sini nenek ialah sebagai tanda bahwa Allah akan menyiksa atau memberikan pahala pada seorang hamba. Lamun dia turut saja perintah nenek, ni langan begawian saya sholat saya kena ajaran syariat, tabeng te pahala. Lamun tepete langan saya lengeja, tabeng te dosa si nenek. Nah, jadi narak langan tersiksa, ada narak langan tebeng upah, pahala bunin terjualan secara kasar. Di narak langan terupak si nenek. Nah, iya apa dah jangka tersuruh begawian, nu bahasa. Lamun menu, buat ketentuan rezeki di si nenek lelai, dan ini berumbuk, dan ini berkurang.
Lamu menu apa kena disuruh berdoa indah si nenek. Nenek kaji uruzukna rizqan wasi'an halalun tayyiban katsiran bila kadin wala ta'bin wala nasabin min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Nenek kaji rezeki seluas, rezeki sahala, rezeki sabagus dengan tanpa lelah, tanpa letih. Nu kan isi tenunas jok nenek. Kemudian dari sekira-kira yang aku yang aku hitung ataupun tidak bisa aku hitung. Kembek pun tersuruh berdoa si nenek menu. Bahasa Imam Ghazali ialah izharul fakri wal tazallul di hadapan Allah. Kita semata-mata menampakkan diri kita di hadapan Allah bahwa kita butuh kepada Allah dan kita hina di hadapan Allah. Ya pun tersuruh berdoa, ya tenampaan dan terdiri terjadi dengan miskin, butuh terjok nenek. Nu apa terjangka suruh berdoa si nenek, tabeng dapat pahala pada senda. Nah, nuruan si murah nenek, ya berdoa jadi rumah tamesa, tabeng dapat pahala. Sembayang jadi rumah tamesa, tabeng dapat pahala. Lalu untuk begawian jadi rumah tamesa, nu ampun, tabeng dapat pahala masih si nenek mungkin langan tepeta. Nu si murah ganti nenek. Subhanallah. Luar biasa kemurah. Nenek minta julu. Ya terbesuat ngelor doang. Ngelor lagu sholat. Kita berniat ada yang beli. Balung ibadah. Dagang menu tupak tebeng di pahala si nenek. Nu kan tebeng dapat pahala si nenek. Isi nama ada doang kadang-kadang. Untuk milih tupak mangan kan. Mangan anak kena pada kupas 10 juta sesuap. Sang jarang menu oleh anak mereka. Lagu nenek kena 10 juta surga situ tupak tiap-tiap suapan dan ulah kena situ berniat padahal kita ya besuh anak ini besuh apa nenek julu ni di bekelor ni kan. Nah nulah bukti kemurahan Allah Taala. Nah karena itulah kata ulama tasawuf, kalau engkau tidak menyembah Allah Taala karena melihat sifat keindahannya, maka sembahlah Allah Taala karena kemurahan yang engkau terima daripadanya. Siluet lalu ruan kekican dan nikmat di sini nenek ni dembau kita balas ana tepati-pati nenek sambil lalu dan kican di sini rahmat oleh dunia. Nah jadi ini bahasa lama. Qala rahimahullah taala faman arada kurbahu, maka barang siapa yang Allah taala kehendaki untuk didekatkan kepadanya. Kayu nenek yang berapat cukup panjang misal si Zaidun yang terjadi yang si nenek jadi dengan sarapat jawab nenek waffaqahu lit-ta'ati, maka Allah Taala akan memberikannya petunjuk untuk berbuat taat. Tapi naan di sini nenek taufik hidayah lalu di dalam hati. Lamun memang sangat semata-mata ya, tekican jadi dengan rapat di sini nenek. Dakak jadi sendik mandi dulu dek empacu misa. Ben jadi maling, ben jadi nginem macam. Nah, lagu terkehendaki rapat di sini nenek. Oleh sebuah waktu tebing berterus taufik, tebing hidayah si nenek. Terus gawe pegawaian taat. Contoh mara misal Fudail bin Iyad berembe ruan kejigar Fudail bin Iyad lai ben jari datun perampok dan sajaknya mati pokok jangan harap dengan liwat sepanannya tebing mati ente wah nu si Fudail bin Iyad tahu-tahu tekican hidayah si nenek sesuatu waktu berangan gati hilangan tekican hidayah si nenek arah dengan nina tahu berangan gati Fudail bin Iyad kalau Allah berangan di sana nina setiap munden wah sugul oleh balik yang darah setia. Nah saran lelah berangan cinta jog dengar jog mati tagita baik kan menu. Isi lelah lalu melihat serius si Fudail bin Iyad arak lulung kayu oleh serim balik dan ini oleh luah lamban dia langan belete di bilangan ke belete mah ngapun jaga-jaga baris darah mana-mana temu ingat habis kedi jari watangan nuni. Tahu-tahu anja belete datang atas dengar ngaji wah sang darah nu jaga ngaji dia tahu alam yaninil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Enggak rasa ayat tu saya dengar tepang dengar. Apakah belumkah waktunya bagi orang yang beriman itu bahwa tunduk hatinya khusyuk untuk ingat dan takut kepada Allah. Ya indang andin manwaya dan andin nating kenia tunduk jok nenek, uni beterus mun nangis, beli atas lulung kayu nun nangis, beterus sentuh, dan menwantun mun tuh nu tembus langkah lebar lulung kayu kemomotan baisan, tangis rum pegawaian desawan liwat, ya ke petang, wah yang gaya wahara maghrib, arak dengan liwat malik, sekelompok dengan liwat musafir, dintase Fudail bin Iyad tondokol oleh baulung kayu nu, apa pada berunding.
Berembe ni batur. Oh ni saya liwat ya dengah dia bae si Pudail. Berembe ni batur lolos satu ndek. Lah lolos gak ditaruh sampai. Uni ndek, uni separuh kembe. Ni daerah Pudail ni uni. Daerah Pudail bertedai sini terampok mun sabait dua bandar dong uni tu mati nendah uni. Dia rum Pudail je nanang saja apa je mati uni. Nase boleh deket. Saya nangis gama uni Pudail aku doang takut kejahatan di si manusia. Tapi meni rani si ketepuni tu 2 tahun si manusia silengnya pegawaian. Apa terus tobat mempacu ngaji, pacu ibadah, tahu-tahu jarin wali paling atas terus. Jarin ulama tasawuf paling atas, patuannya doang terturut si ulama-ulama tasawuf. Jari wali sebelum terjaga derajat ke atas sebelum si nenek Fudail bin Iyad. Ana nulah dua. Jadi ndek sopo dua endah ulama samnu ya we kata ulama sa dasar dan dem pacu sekali-kali tobat terus menjadi wali. Nah, jadi begitu. Qala rahimahullahu taala. Nah, jadi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah taala qurbahu untuk didekatkan kepadanya waffaqahu li taati. Allah memberikan petunjuk kepadanya untuk berbuat taat. Wa man arada khadlanahu, siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki untuk dihinakannya, wa budahu dan untuk dijauhkan daripadanya, khalaqa bihil ma'siyata, diciptakan oleh Allah Ta'ala pada orang tersebut ialah berbuat maksiat terjarian. Isi nenek jadi gawe maksiat lantaran yang terkehendaki isi nenek jadi si neraka misal. Untuk tebeng no tepinaan isi nenek dan jadi gawe maksiat jari. Qala rahimahullahu ta'ala. Fajami'ul umuri, maka kesimpulannya semua perkara itu min af'alil khair wa syari, baik daripada perbuatan yang baik ataupun yang tidak baik, semuanya bi khalqillahi ta'ala, semuanya ialah dengan ciptaan Allah. Dengan jari maling nenek bina jari maling, dengan jari kafir nenek bina jari kafir, dengan berzina nenek bina berzina. Lamun dek kayu nenek bina jari berzina dakan yang melen di nini kan, untuk mati yang besosis di sini nenek. Bermintan dan ini kan burung mau berzina. Nah lagu nenek bina berzina, nenek bina kafir, nenek bina dengan jari Islam, jari dengan beriman, semua itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bahasan ulama, lamun sak solah kanggun tepunian pirang-pirang, lagu lamun sak lenge tidak boleh diucapkan kecuali pada majelis ta'lim. Jengkeun sak ngaji doang apa tekago puniang yang kena menu adin sa bau terti ada tendi kena dan teberek tekad. Lantaran lamun dia puniang yang menu lek luah pengajian berarti kita suul adab kurang ajar tajuk nenek berdosa belik tenu. Walaupun wajib tekad. Suput dengan ingat ke kafir wajib teberek tekad oleh dalam angen entan dengan setiap nenek pinak jari kafir. Lagu haram te puniang. Oh dia pun jadi kafir, dia nenek pindah jadi kafir, haram tepuni ang kena menu. Nah lantaran suul adab pun deparang kurang ajar tajuk nenek jari. Nah jadi sak bagus-bagus sandaran nejuk nenek, sak lengi sandaran nejuk kita secara adab. Nu aran dengan beradab kan, sak bagus sandaran nejuk dengan, sak lengi sandaran nejuk kita. Oleh pada manusia tekan menu masih. Lamun denger raos sak alus sandaran nejuk dengan, sak lengi sandaran nejuk kita, sak kasar sandaran nejuk kita. Adin misal ketuan dengan aru sampun demedaran pelunggu dah. Ongge otiang ditiang mangan. Ini dah kan. Mun jok awak kemangan tu ni. Lantaran sakasar jok awak. Ini kebalik. Wah aru mangan. Tiang ditiang mangan ni. Ini aku kebalik. Yang baru semeni bijeng sudah pirana ke ini. Mun jok dengan jak kasar kan. Mun jok kita halus nu kebalik. Jok dengan pot halus jok kita jak kasar. Harap serminan danu baru lah ditangwah gita, unin gita betul ni. Apalagi namali kasaran ditangwah jelengan, unin kanggo lamun jak awak temesa aja. Kanggo malahan halus. Aku cuma laun apa tepara termenu oleh dengan sandi ketahuan kena parandin olok laun kan. Nah, dia semai-mai sekali tu bahasa ditangwah gita, unin dah baik. Jadi lamun sak bahasa sak sederhana sak kasar tulakan jo kita. Lamun sak halus tulakan jo dengan kita sandaran. Dia putaran beradab. Jadi bila tahu-tahu pasang timam bahasa nanti dulu. Nah, iyalah lamun dah berdoa nane. Lantaran tendik tahu pasang adab waktu ndak berdoa misa. Pasang adab waktu ndak berdoa, lamun dah berdoa mesa apa tekawi domir jamak
Lu mutakallim muazzim nafsahu di depan. Orang yang berbicara itu mengagungkan dirinya. Allahumma inna nas'aluka. Padahal mesa. Allahumma inna nas'aluka. Padahal mesa. Mengagungkan diri di hadapan Allah jari. Padahal berdoa itu dituntut tazallul di hadapan Allah. Merendahkan diri dan menghinakan diri pada terima. Nah, nane pun kawih ke domir jamak doang. Padahal dari umat mesa. Domir jamak itu mengisyaratkan mengagungkan diri. Sekat nggak terima si nenek. Kecuali kalau doa itu memang maksur dalam Al-Quran atau dalam hadis, dakat aja mesak doa lagu kawin domir jamak marah Rabbana atina fid dunya hasanah. Iya wadah kawin lantaran ya tak maksur oleh Al-Quran. Nendek sali nih. Rabbi atini fid dunya hasanah. Nendek sali nih. Nendek salin domir dakat aja berdoa mesak. Bisa mula redaksi dari hadis ataupun dari Al-Quran pakai. Dakat aja menunjukkan jok sekik misal apa berdoa luek kancen. Ini masih tekabulan di si nenek lantaran kembali. Lantaran barokah daripada lapas hadis itu. Contoh misal Allahumma a'idni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Datang oleh Nabi, redaksi yang datang dari Rasulullah. Dakan duit kancen dia wadah kawin. Nendek rubah kena Allahumma a'idna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Andin dia rubah, nendek kena salah ya rubah aja. Lagu lamun tendek rubah bagusan belian barokah. Baik oleh redaksi daripada Rasulullah. Dakan jalui kancen berdoa. Domir sekik kawit mau nak selapu. Nah lagu malik sebalik lamun doa nundek napa maksur berdoa luek kancen lagu domir mesa kawit. Nah, Allahumma inni as'aluka domir mesa mu batur satak beramin amin nunin batur itu dong mesa doang di khoin nunin depanan kami pengkhianat mereka. Nah, pengkhianat mereka kenapa? Karena doang di doang batur lelah beramin. Barulah beraminnya doang di nenek kaji surga mudah-mudahan. Batur lelah kena mudah-mudahan. Ada kesabar yuk, gak makna kena mudah-mudahan. Ini dia doang milik doang jadi nah khain cendeparan orang yang pengkhianat. Nah, jadi dari segi bahasa dong pengaruh udah jadi kan. Dari segi bahasa pengaruh. Kadang-kadang merasa baru dia tahu pasang bahasa halus jadi naik. Ngarah le lombok lisir, uni. Yang tunas tereng salinsir-linsir, mun tereng setoa, betul nih. Dia kena linsir lalu mun tereng je. Yang tunas tereng salinsir-linsir. Jadi apa? Yang pindah pegedengan manuk uni. Bare betul nih mun manuk jaga. Kalau kena nendek kena baren ruang guru, betul kan pelih. Mun manuk jaga kena baren ini. Nah, kena kita pasangnya. Nah jadi perbuatan yang baik itu sandarkan kepada Allah, perbuatan yang tidak baik sandarkan kepada diri kita secara adab. Walaupun wajib kita etikatkan bahwa semua yang baik ataupun yang buruk itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Li'annahu ta'ala khalaqal abda. Karena dialah Allah Ta'ala yang menciptakan seorang hamba. Wa ma amilahul abdu. Dan apapun yang dikerjakan oleh hamba itu sendiri. Itu awak tepi nak si nenek pegawaian tepun tepi nak si nenek masih liqaulihi azza wa jalla karena firman Allah dalam Al-Qur'an wallahu khalaqakum wa ma ta'malun dan dialah Allah Ta'ala yang menciptakan dirimu dan juga menciptakan apapun yang kamu kerjakan dalam Al-Qur'an. Jadi nanti orang seluruh pegawaian ini pegawaian nenek doang wah selapun secara hakikat apa aja terjadi dan narak pegawaian panjang kedip-kedip pegawaian nenek doang secara hakikat lagu. Nah laun secara majazi ya pegawaian kita secara syariat. Jadi ada dua-dua nenek hakikat doang tekawi apun syariat tetelangan. Adik tekawi syariat kawi hakikat. Syariat kawi oleh zohir hakikat kawi di dalam hati. Beretikat bahwa selaku pegawaian nenek secara zohir bares pegawaian kita. Ini dia pada jangan tebang pahala si nenek, tebang dosa si nenek. Secara hakikat semua kepemilikan ini milik Allah Ta'ala. Secara majazi kepemilikan itu sudah dimiliki oleh manusia. Lamun hukum hakikat doang tekawi. Lah selapu apa jua nenek doang ipian. Apa terlampak jepekan bait itu nanu dengan kan. Maka bayi itu harus dagangan tuh. Nenek doang ipian ini, insya Allah 2 jelo nyiwa. Menurut pegawai anda kan, ini bayi tilah. Ini kan lamun dia kawi hakikat doang. Asang syariat secara zahir, hakikat secara batin. Inilah maksud bahasa ulama ijma.